Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai bab pengaturan hak dan kewajiban secara makro. Dalam bab kali ini akan ada dua pembahasan, yaitu pengertian hak dan kewajiban. 2. Pengaturan hak dan kewajiban secara makro. Kelompok kami ada Farica Irma, Santi Dharma, Dewi Rahma, dan Eka Harifani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farica Irma. Yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban. Pengaturan hak dan kewajiban, hak pengusaha akan disertai dengan kewajiban-kewajiban. Demikian pula dengan hak pekerja juga akan disertai dengan kewajiban-kewajibannya untuk mengatur agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban dalam dunia usaha. Maka perlu dibuat suatu aturan mengenai pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara yuridis diatur dalam KUH Perdata, secara khusus KUH Perdata pasal 1602 mengatur kewajiban pengusaha dan pasal 1603 mengatur kewajiban pekerja. Selanjutnya, pengertian hak dan kewajiban secara makro. Pengaturan hak dan kewajiban secara makro berarti pengaturan ini menyangkut materi yang sifatnya umum. Karena sifatnya umum, maka pengaturan ini sudah tertuang dalam undang-undang dari tahun ke tahun, telah menjadi perkembangan perundang-undangan yang mempengaruhi tanggung jawab manajer. Intervensi hukum atau undang-undang saat ini mempengaruhi semua aspek hukum industrial. Selanjutnya, penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai yang melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai, menentukan kebutuhan pegawai yang diperlukan perusahaan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi pegawai. Selanjutnya, sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Terdapat dua sumber. Yang pertama, sumber dari dalam perusahaan, meliputi promosi jabatan, transfer atau rotasi pekerjaan, dan demosi jabatan. Yang kedua, sumber dari luar perusahaan, meliputi iklan media massa, lembaga pendidikan, Depnaker, dan yang terakhir, lamaran kerja yang sudah masuk di perusahaan. Selanjutnya adalah seleksi calon pegawai. Menurut Andrew E. Sikula, mengumumkan bahwa penyeleksian adalah pemilihan menyeleksi merupakan suatu pengumpulan dari suatu pilihan. Proses seleksi membuatkan pilihan dari berbagai objek dengan mengutamakan beberapa objek saja yang dipilih. Dalam kepegawaian, seleksi lebih secara khusus mengambil keputusan dengan membatasi jumlah pegawai yang dapat dikontrak kerjakan. Selanjutnya adalah teknik-teknik seleksi. Terdapat 3 poin dalam teknik-teknik seleksi, yaitu yang pertama tes pengetahuan akademik. Tes pengetahuan akademik bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi pengetahuan akademik calon pegawai. Poin kedua adalah tes psikologis. Tes psikologis ini diberikan oleh ahli psikologi. Tes psikologis mengungkapkan kemampuan potensial dan kemampuan nyata calon pegawai. Poin ketiga adalah wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih secara berhadapan atau face to face dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, beberapa peraturan dan undang-undang yang menyangkut masalah penarikan tenaga kerja. A. Syarat-syarat tenaga kerja. Tahap penarikan tenaga kerja perusahaan akan menentukan syarat-syarat kerja yang harus dimiliki pelamar. Syarat-syarat kerja secara umum meliputi tingkat pendidikan, prestasi pendidikan yang tercermin dalam indeks prestasi akademik, kemampuan, kecakapan, umur, dan pengalaman. B. Memperkerjakan anak di bawah umur. Pemerintah melarang tenaga kerja yang belum cukup umur untuk bekerja di perusahaan-perusahaan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948, Pasal 1, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Dengan diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 138 melalui Undang-Undang
tahun 1999, ketentuan batas usia minimum untuk semua sektor yang diperbolehkan adalah 15 tahun. C. Memperkerjakan wanita, laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Terdapat ketentuan yang mengatur perusahaan yang memperkerjakan tenaga perempuan di perusahaan. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 7 dan 8. Selanjutnya, D. Memperkerjakan tenaga kerja asing. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Pasal 1 ayat A dan B, yang dimaksud dengan tenaga kerja asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia atau WNI yang melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain di Indonesia dengan menerima upah atau tidak, atau yang melakukan pekerjaan di Indonesia yang dijalankan atas borongan dalam suatu perusahaan, baik oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu sendiri maupun oleh orang yang membantunya. Yang terakhir, E. Masa percobaan. Masa percobaan dimaksudkan untuk mengetahui apakah calon karyawan mampu melakukan pekerjaan yang akan dibebankan kepadanya, serta mengetahui kepribadian dari calon karyawan tersebut. Masalah masa percobaan diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1986. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika kurang jelas silahkan dipertanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.